Kendaraan tempur pertama dari negeri barat dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, Bundeswehr. Bundeswehr memberikan nama kurang gahar Marder yang diartikan sebagai sejenis tupai pohon. Namun, jangan pandang sebelah mata, Marder sangat mumpuni sebagai kendaraan tempur dan merupakan pionir dalam jenisnya. Marder 1A3 yang digunakan oleh Jerman Barat selama bertahun-tahun kini dipensiunkan bertahap, dan perlahan-lahan dilungsurkan ke berbagai negara yang berminat, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Darat membeli 50 unit tank Marder 1A3 bekas pakai Angkatan Darat Jerman. Pembelian Marder merupakan bagian dari paket pembelian 103 unit MBT Leopard 2A4, 2A6. Tank Marder dan Leopard mulai berdatangan pada 2014, dan dipamerkan ke publik sebagai alutsista resmi milik TNI pada HUT TNI, 5 Oktober 2014. Dilansir dari Dislaik TNI Angkatan Darat, IFV Marder dibuat dari chassis yang dirancang khusus pada awal tahun 1960. Tank ini diciptakan sebagai platform umum kendaraan lapis baja yang efektif tanpa mengesampingkan perlindungan dan mobilitas dalam mendukung tank tempur utama yakni Leopard. Meski tidak punya kemampuan amfibi, Marder bisa melintasi air hingga kedalaman 1,5 meter. Jika dilengkapi dengan peralatan tambahan, kendaraan tempur ini bisa melintasi air berkedalaman hingga 2,5 meter. Untuk melaju di jalanan aspal, rampur ini tidak akan merusak jalan, pasalnya Marder menggunakan roda penggerak yang dipasangi trek dial dengan bantalan karet. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini ada beberapa varian Marder yang telah diproduksi. Meskipun telah dioperasikan dalam jumlah besar selama 40 tahun, Marder baru memperoleh pengalaman tempur sesungguhnya saat harus melindungi sebuah pos tentara Jerman dari serangan gerilyawan Taliban pada tahun 2009. Aksi Marder pada pertempuran tersebut telah membunuh dan melukai puluhan anggota gerilyawan Taliban. Setelah kejadian itu, tank Marder juga beberapa kali terlibat dalam pertempuran di Timur Tengah. Marder 1A3 sudah sempat ditampilkan ke khalayak umum pada ajang Indo Defense 2012 di Kemayoran, Jakarta. Versi Marder 1A3 ditampilkan menggunakan sistem senjata kanon Rheinmetall RH202 kaliber 20 mm dan senapan mesin coaxial MG3 kaliber 7,62 mm dalam satu kubah. Soal kubah, bentuknya terbilang unik, juru tembak duduk di dasar kubah yang letaknya di dalam kabin pasukan, sehingga bagian yang tampak hanya dudukan untuk sistem kanon. Pola ini tentunya lebih aman untuk juru tembak dari serangan sniper. Pola ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat TNI, rampur jenis AMX-10P dan BTR-80 juga menggunakan pola kubah model yang mirip. Meski kaliber kanonnya kalah dibanding milik BVP-2 Korps Marinir yang 30 mm, tapi kanon besutan Rheinmetall ini unggul dalam kecepatan tembak dan akurasi. Kecepatan tembaknya semakin bertambah ketika digunakan sistem dual feed atau pasokan ganda. Sistem bidik kanon Rheinmetall sudah dilengkapi optik yang didukung teleskop inframerah dan kemampuan deteksi thermal. TNI sebenarnya juga sudah cukup akrab menggunakan kanon Rheinmetall RH202 kaliber 20 mm. Sistem senjata ini sudah digunakan cukup lama untuk memperkuat Ion Arhanud TNI Angkatan Darat dan beberapa dipakai sebagai senjata penangkis serangan udara di kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Hal kemampuan angkut personel, Marder dirancang mengangkut 10 orang, terdiri dari satu non-commissioned officer sebagai komandan kendaraan regu dan pasukan. Satu non-commissioned officer sebagai komandan regu, satu pengemudi, satu juru tembak kanon, 2 juru tembak sista anti-tank, dan 4 prajurit infanteri. Kenyataannya saat ini, Marder kini masuk memperkuat armada tempur Korps Baret Hitam dan Batalion Infanteri Mekanis, khusus di jajaran Kostrad. Masuknya Marder ke Batalion Infanteri Mekanis menjadi sebuah lompatan yang sangat jauh dari sisi alutsista, selain diperkuat Panzer Anoa. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan berita ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan sebijak-bijaknya. Cukup sekian dulu dengan video kali ini, terima kasih.